Salah satu buku yang novel atau yang saya sukai itu adalah dari Paulo Coelho itu ya. Tentu saja ini sudah cukup terkenal ya, yang bukunya itu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa gitu. Saya akan bahas, saya suka dari metafor yang digunakan dalam intro atau pendahuluan di novelnya Paulo Coelho yang diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi By the River Pedra I Sat Down and Wept. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu di tepi sungai Pedra aku duduk dan menangis gitu ya. Jadi ini kan novel of forgiveness ya, tentang pemaafan itu ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan oleh Alan R. Clark. Ini penerbit Harper Collins buku e-books itu. Nah, ini saya suka ini ya, metafor yang digunakan oleh Paulo Coelho itu ya sebagai pendahuluan dari novelnya gitu. Jadi sebelum mengisahkan cerita utamanya, dia ada intro atau catatan dari penulis di sini ya. Di sini diceritakan bahwa seorang misionaris itu ya dari Spanyol itu mengunjungi suatu uh, pulau terpencil gitu ya. Yang dia di situ ada tiga pendeta Aztec gitu. Kemudian misionarisnya ini sebagai atau penginjil gitu ya dalam dalam tradisi kekristenan gitu ya sebutannya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. How do you pray? Bagaimana kamu berdoa gitu? We have only one prayer gitu. Answered one of the Aztec gitu. Jadi salah satu pendeta Aztecnya itu uh, menjawab bahwa saya hanya punya satu doa gitu. Kami hanya punya satu doa. Kami berkata, God atau Tuhan, you are three, kamu tiga, we are three gitu. Have pity on us gitu. Ya Tuhan, kamu tiga, kita tiga. Dan kasihanilah kami itu. Jadi ini dalam tradisi ini ya Trinitas dari kekristenan itu. Tapi kita akan mencoba untuk mencari apa itu namanya pesan yang ingin disampaikan oleh Joel gitu ya. Mungkin bisa bisa diterima ataupun tidak itu terserah kepada para pembaca ya. Tapi setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari yang ingin disampaikan oleh Joel. Jadi jadi doanya itu cukup sederhana gitu ya. Tiga orang pendeta di suatu terpencil itu didatangi misionaris dari Spanyol gitu. Doanya sederhana. Tuhan, kamu tiga, kami tiga, kasihanlah kami. A beautiful prayer, doa yang indah, kata misionaris tadi. But it's not exactly that one God is. I'm going to teach you one that's much better gitu. Jadi tidak tidak persis seperti yang apa Tuhan inginkan gitu. I'm going to teach you. Aku ingin mengajarimu yang lebih baik dari doa itu gitu. Jadi ini jawaban dari misionarisnya tadi ya. Setelah mendengarkan jawaban dari salah satu pendeta Aztec. Kemudian the padre taught them a Catholic prayer and then continued on his path of evangelism gitu ya. Jadi sebutan padre itu ya untuk misionaris tadi itu mengajari ketiganya itu doa Katolik ya dan kemudian melanjutkan jalan mereka pada evangelism gitu ya, penyebaran Injil gitu. Jadi penyebaran ke Kristen gitu. Years later, nah ini setelah itu sudah ini ya, setelah mengajari doa yang benar tadi, misionarisnya atau setahun kemudian, beberapa tahun kemudian ini years later, when he was returning to Spain, his ship stopped again at the island gitu ya. Dia kembali ke Spanyol, kemudian kapalnya itu berhenti lagi di pulau yang tadi didatangi gitu. From the deck, the missionary sound the three priests on the shore and waved to them gitu ya. Jadi misionarisnya itu melihat dari tepian dan ketiganya itu ketiga pendeta Aztec tadi itu apa ini menyapa gitu dada-dada kepada misionarisnya. Just then the three men began to walk across the water toward him gitu. Kemudian tiga laki-laki tadi berjalan di atas air menuju padanya. Padri, padri. One of them called gitu ya. Salah satu mereka manggil approaching the ship tuh ya, mendekat pada kapal yang
sebenarnya menuju tepian pantai gitu. Teach us again the prayer that God is gitu ya. Ajari kami doa yang Tuhan inginkan. We have forgotten how it goes gitu ya. Kami telah melupakan bagaimana doanya gitu. Kemudian padri tadi atau misionaris tadi yang mengajari doa tadi, it doesn't matter, respond the missionary witnessing the miracle gitu ya. Kan melihat mukjizat dalam hal ini ya. Ya, apa 3 orang itu bisa berjalan di atas air gitu. And he promptly asked God for forgiveness for failing to recognize that he speak all language gitu ya. Dan dia memohon pengampunan pada Tuhan gitu ya. Kayak kegagalannya untuk memahami bahwa dia atau Tuhan itu berbicara dalam segala bahasa gitu. Jadi ini apa the story illustrates that what is this book about ini. Jadi ini yang ingin apa ingin disampaikan dalam novel ini gitu pada. Jadi cukup menarik itu ya. Kita bisa belajar dari sini yang ingin disampaikan oleh Joel Ho tentang 3 uh, pendeta Aztec tadi yang secara mungkin punya niat murni gitu untuk belajar doa Katolik gitu kepada pendeta misionaris tadi, misionaris dari Spanyol gitu. Ternyata beberapa tahun itu ya. Kemudian itu ketika mau menuju pulau itu sebelum kapalnya menepi itu 3 orang tadi itu bisa berjalan di atas air gitu ya. Karena ingin segera mengingat kembali diajari doa yang oleh oleh misionaris tadi gitu, di beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi cukup cukup ini ya, cukup cukup unik ya. Ternyata bahwa dia kemudian menyadari bahwa mukjizat yang dia lihat itu ketikanya bisa berjalan di atas air itu kemudian dia meminta ampun kepada Tuhan bahwa dia merasa sombong gitu ya, seakan-akan bisa mengajari doa yang lebih baik gitu. Jadi mungkin teman-teman ini ya bisa mengambil hikmah dari sini ya. Mungkin seringkali dalam konteks kita sebagai seorang muslim juga kita seringkali bersikap seperti itu ya. Mungkin kita merasa lebih pandai atau lebih religius, lebih murni niat tulusnya dan mengajari orang lain tentang Islam gitu. Padahal sebenarnya seringkali orang-orang yang kita anggap lebih bodoh dalam keislaman itu ya, dalam bidang keislaman tertentu itu lebih ikhlas sebenarnya. Dan justru yang itu lebih lebih mungkin Allah itu melihat dari aspek itunya gitu. Maka dari itu kalau dalam tradisi keislaman itu kan ada bahwa orang yang belajar Quran itu mendapat 1 pahala, sedangkan orang yang kesusahan belajar Quran itu dapat 2 pahala gitu ya. Karena keinginan mereka untuk secara ikhlas untuk progres lebih baik lagi untuk belajar baca Quran misalnya seperti itu. Jadi jangan jangan menyepelekan orang-orang yang mungkin dianggap lebih bodoh gitu ya dalam aspek keislaman. Bukan berarti kita menjustifikasi ini ya ketidaktahuan, tapi bukan itu poinnya, tapi soal untuk belajar kita itu mengurangi rasa sombong ya, merasa lebih paham dalam dalam ilmu agama, dalam keislaman itu dibanding orang lain. Mungkin yang bisa saya tangkap soal itu yang saya kontekskan dengan pengalaman berislam ini ya, sudah umur 30 lebih tahun itu bahwa mungkin kita belajar untuk mengurangi rasa sombong daripada orang lain gitu. Mungkin salah satu nasihat ulama saya lupa ini saya baca di mana tapi kira-kira begini. Ketika kita seorang muslim itu bertemu orang yang lebih muda gitu. Katakanlah dia lebih baik dari gue gitu ya orang yang muda tadi. Kita sebagai orang yang lebih tua itu mendahului mereka dalam kemaksiatan gitu. Sebaliknya ketika kita ketemu orang yang lebih tua gitu, kita mengatakan dia lebih baik dariku gitu. Karena orang yang lebih tua dari kita itu mereka telah mendahului kita dalam kebaikan. Jadi perspektifnya itu merendah gitu ya, merendah hati gitu. Diajari untuk bahwa orang lain itu tuh mungkin lebih baik dari kita dan kita lebih fokus pada untuk memperbaiki amal-amal kita sebagai seorang muslim gitu. Mungkin itu yang bisa saya tangkap, saya kontekskan nilai-nilai hikmah dari membaca pengantar atau catatan pengantar dari novel Joel Ho ini di awal novelnya gitu ya. Bahwa intinya jangan dalam
Beragama itu kita belajar untuk tidak sombong gitu. Kalau kita bersyukur mungkin ditambah nikmat ilmu, tapi jangan lupa bahwa eh, kita berprasangka baik pada orang lain ketika mereka lebih muda, itu jangan terus kita merasa lebih senior gitu ya. Ya, kalau yang lebih muda gitu atau eh, itu ya kita melihat bahwa kita justru mengkritik diri sendiri sudah mendahului mereka dibanding mereka yang lebih muda dalam kemaksiatan gitu. Sebaliknya kalau ketemu orang lebih tua dibalik lagi ya bahwa sebenarnya mereka itu lebih baik karena mereka mendahului kita dalam kebaikan gitu ya. Lebih dahulu di dunia ini berbuat baik gitu dibanding kita. Jadi perspektif itu mungkin yang bisa kita tangkap, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi hikmah itu ini ya, kalau dalam eh, suatu hikmah itu barang yang hilang dari muslim dan ambillah di mana kita mendapatkannya. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan dari nilai novel ini gitu ya, di awal ceritanya.